Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran matematika mengenai bilangan berpangkat. Baik, sebelum kita lanjut ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk kuis susulan itu yang belum ikut itu akan diadakan di pertemuan berikutnya ya. Jadi setelah materi ini maka pertemuan berikutnya kalian akan kuis susulan. Hanya untuk yang belum ikut ya, jadi yang sudah ikut walaupun dengan nilainya yang tidak tuntas tuh tidak ada susulannya. Yang kedua, ini penyampaian dilarang untuk mengerjakan matematika saat jam pelajaran lain ya. Jadi untuk jam pelajaran lain silakan kerjakan sesuai dengan jadwalnya ya. Matematika tidak boleh dikerjakan saat pelajaran lain. Yang ketiga, jika ada kendala terkait jaringan atau sedang sakit, harus secepatnya menghubungi wali kelas atau guru mapel yang bersangkutan. Ya, jadi jika tidak ada keterangan, maka bisa saja dianggap alfa ya. Jadi kalau memang ada kendala, apakah sakit atau jaringan yang tidak bagus, harus segera hubungi minimal wali kelasnya. Atau kalau punya nomor guru mata pelajarannya, jadi langsung saja supaya ada keterangan di absennya. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran seperti biasa di kolom komentar yang ada di website e-learning kalian. Jadi tetap mengisi absen ya, jangan sampai dilupa bahwa absen itu penting untuk mencatat kehadiran kalian. Itu ada di kolom komentar yang ada di website e-learning. Kalau pakai laptop biasanya dia ada di kolomnya di sebelah kanan. Kalau pakai HP itu biasanya ada di bawah ya kolomnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi kita pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, pengertiannya, bilangan berpangkat itu merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan dari perkalian berulang sebanyak n faktor. Nah, maksudnya apa? Contohnya seperti ini ya. Misalnya, ada perkalian berulang 2 dikali 2 dikali 2. Nah, perkalian berulang ini kita bisa lebih mempersingkat penulisannya itu menjadi 2 pangkat 3. Oke, kenapa 2 pangkat 3? Perhatikan sini. Perkaliannya adalah perkalian 2. Maka bilangan pokoknya yang di bawah ini 2. Nah, sekarang lihat berapa kali diulang. Diulang sebanyak 3 kali, maka pangkatnya adalah pangkat 3. Sehingga 2 dikali 2 dikali 2 itu menghasilkan 2 pangkat 3. Perkalian 2 di atas itu berulang sebanyak 3 kali. Ingat yang itu ya. Sehingga ditulis dengan bentuk 2 pangkat 3 atau dibaca 2 pangkat 3. Itu untuk contohnya ya. Ayo kita lanjut. Nah, untuk operasi hitung bilangan berpangkat itu ada yang pertama, perkalian. Ya, sifatnya seperti ini. Ini rumusnya ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, perhatikan di sini. Bilangan pokoknya yaitu A itu harus sama ya. A di sini dengan A di sebelah itu harus sama. Nah, artinya ketika suatu bilangan A pangkat M ketika dia dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya sama dengan pangkatnya dijumlah ya. Jadi A pangkat M tambah N. Oke, kita ke contoh saja. Sederhanakan bentuk 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, jawabannya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sesuai dengan sifat yang di atas perkalian, maka pangkatnya akan kita tambahkan. 3 di pangkat 2 tambah 5, hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, perhatikan. Untuk sifat ini, operasi hitung bilangan berpangkat, tidak boleh bilangan pokoknya beda. Ya, ini sama-sama 3 bilangan pokoknya. Nah, makanya bisa dikerjakan. Kalau bilangan pokoknya berbeda, maka kalian tidak bisa menggunakan sifat yang ini. Bagaimana kalau bilangan pokoknya beda? Ya itu silakan kalian cari secara manual ya, cari masing-masing dulu hasilnya. Oke, setelah sifat perkalian ada namanya sifat pembagian. Ya, ini rumusnya. Nah, kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, maka kalau pembagian itu pangkatnya dikurang ya. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Pangkatnya dikurang ya. Jadi ingat, kalau kali dia ditambah pangkatnya, kalau bahagi pangkatnya dikurang. Contohnya, sederhanakan bentuk 7 pangkat 8 bahagi 7 pangkat 6.
Nah, sesuai dengan sifatnya, maka ketika dia dibahagi, pangkatnya harus dikurang. Jadinya 7 pangkat 8 dikurangi 6, hasilnya adalah 7 pangkat 2. Kita lanjut. Setelah perkalian dan pembagian, maka operasi hitung yang ketiga adalah pemangkatan. Nah, pemangkatan ini maksudnya apa? Maksudnya bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi. Nah, ini rumusnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ya, jadi pangkat dipangkat. Pemangkatan. A pangkat M dipangkat lagi dengan N. Nah, maka cara mengerjakannya adalah pangkatnya itu dikali ya. A pangkat M dikali N. Jadi kalau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Oke, paham sampai sini? Kita coba ke contoh. Sederhanakan bentuk 5 pangkat 3 pangkat 5. Nah, maka sesuai dengan sifatnya, pangkatnya dikali, maka pangkatnya 5 pangkat 3 dikali 5, hasilnya adalah 5 pangkat 15. Baik, kita lanjut. Nah, untuk operasi penjumlahan, nah pasti ada yang bertanya ya, sudah ada perkalian, sudah ada pembagian, bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan? Nah, untuk operasi ini, penjumlahan dan pengurangan, tidak ada sifat yang pada perkalian dan pembagian tadi. Tidak ada sifatnya. Jadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya itu dikerjakan manual seperti biasa. Contohnya ini ya, 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Ini kan penjumlahan, apakah tidak ada sifat khususnya? Itu tidak ya. Jadi, kita kerjakan secara manual, maka jawabannya cari dulu 3 pangkat 3. Ingat, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Maka 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Sebanyak 3 kali sama dengan 27. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Pengulangan perkaliannya sebanyak 2 kali. Hasilnya sama dengan 9. Sehingga 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 itu sama saja dengan 27. Ditambah 9 sama dengan 36. Ya, jadi tidak ada sifat khususnya, kalian harus kerjakan seperti biasa. Walaupun bilangan pokoknya itu sudah sama. Ya, untuk pengulangannya sama saja ya, cuma saya tidak usah kasih contoh. Ayo, kita lanjut lagi ke contoh soal. Jadi satu contoh soal yang saya kasih, sederhanakan bentuk 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7 per 3 pangkat 4. Ya, oke, mari kita lihat jawabannya. Nah, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Nah, ingat ya, sesuai dengan operasi hitung untuk kali dan pembagian, kalian boleh kerjakan yang mana saja di luar ya. Boleh dikali dulu, boleh dibagi dulu, bebas. Kalau sekali dulu yang di atas. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7, maka pangkatnya ditambah. Karena sifat perkalian ya. Jadi seperti ini, 3 pangkat 5 tambah 7. Di bawahnya 3 pangkat 12 ya per 3 pangkat 4. Nah, jangan lupa bahwa pecahan itu sama saja seperti pembagian. Maka sifat pembagian di sini dipakai yaitu dikurang pangkatnya. Yang di atas dikurangi yang di bawah. 3 pangkat 12 dikurangi 4. Maka sisanya adalah 3 pangkat 8. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan saya akan kasih latihan soal mengenai bilangan berpangkat. Nanti untuk yang kuis susulan, silakan selesaikan dulu kuisnya, baru lanjut untuk mengerjakan soal bilangan berpangkat. Ingat, sekali lagi, masuk tepat waktu pada jam pelajaran, sehingga itu tidak akan mengganggu pelajaran yang lain. Ya, jadi saya tidak mau bahwa ketika jam pelajaran lain, kalian mengerjakan matematika. Ya, jadi harus masuk tepat waktu sesuai dengan jam pelajarannya supaya tidak menumpuk. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Yo.